Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastina, NIM 121100136, mahasiswi kelas 3E, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini, saya akan menjelaskan sejarah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di Indonesia. Kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka adalah kurikulum 1946. Di kurikulum pertama ini, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ada hanya mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya dimasukkan pengetahuan pemerintahan. Kemudian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini masih bergabung dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Selanjutnya ada kurikulum 1957. Pada kurikulum ini, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang ada hanya mata pelajaran tata negara dan hukum yang membahas tentang konsep kewarganegaraan. Selanjutnya ada kurikulum 1962. Di kurikulum yang ketiga ini, muncul mata pelajaran civic pada kurikulum SMA yang berisi pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Pada kurikulum ini, istilah civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics pengetahuan kewargaan negara. Kemudian pada kurikulum SMP tahun 1968, pendidikan kewargaan negara isinya yaitu sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan pada kurikulum SMA 1968, pendidikan kewargaan negara berisi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada kurikulum SPG 1969. Di kurikulum SPG 1969 ini, pendidikan kewargaan negara berisi tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan negara, studi sosial, civics, dan hukum. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini muncul pendidikan moral Pancasila atau PMP atau civics mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau civics mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang berisi tentang Pancasila sesuai dengan TAP MPR nomor 2 garis miring VMPR garis miring 1973. Kemudian ada kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994 muncul mata pelajaran baru yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang didasarkan pada UUS-PN nomor 2 tahun 1989 Pasal 39, mata pelajaran baru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini termasuk dalam kategori Social Studies Tradisi Citizenship Transmission dengan nilai dan moral. Adapun misi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada 3. Yang pertama, Conservation Education. Yang kedua, Social and Moral Development. Yang ketiga, Socio-Civic Development. Citizenship Transmission didasarkan pada yang pertama filsafat pendidikan dan yang kedua filsafat esensialis. Selanjutnya ada kurikulum 2004.
Pada kurikulum 2004 ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan lagi. Selanjutnya, ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 lebih dikenal dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004. Dan yang terakhir ada Kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013 ini, Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN diubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Baik, sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.